Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ini pendek saja ayatnya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Sudah ketemu, kita baca sama-sama. Dua macam dasar. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih saya sampaikan kepada pengurus yang telah memberikan kesempatan sore hari ini. Saya sudah lama tidak sama-sama ibadah dengan pemuda-pemudi semenjak saya menikah 2018. Kenapa saya tidak ikut lagi? Karena saya sudah jadi bapak. Berarti saya ada di komisi kaum bapak. Betul ya? Lihat muka saya masih muda tuh. Tapi sudah jadi bapak. Ya, satu orang anak, berarti saya harus pindah naik kelas. Kelas komisi kaum bapak. Nah, teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang saya bawakan sore hari ini adalah pemuda yang bijaksana. Ya, pemuda yang bijaksana. Teman-teman kalau perhatikan perikop ini merupakan penutup dari Tuhan Yesus. Atau bisa dikatakan bahwa kalimat atau kesimpulan dari Tuhan Yesus yang teman-teman kalau baca dari pasal 5 sampai pasal 7, Yesus khotbah di atas bukit. Berbahagialah, berbahagialah. Ya. Dari pasal 5 sampai pasal 7 Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita atau memberitahukan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu bagaimana cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya, bagaimana cara kita memberi persembahan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh melihat. Kalau engkau berdoa, tidak di tengah jalan seperti orang Farisi, tetapi masuklah dan tutup pintu Bapamu yang di surga yang melihat. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan khotbahnya di bukit. Lalu kalau kamu berpuasa, ya, kalau berpuasa ini, tidak perlu kasih tahu orang. Kalau perlu ambil air, basahi mukamu supaya orang lain tidak tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Itu yang Tuhan kehendaki. Kemudian, kalau engkau kumpul harta, jangan kumpul harta di dunia. Tapi Tuhan Yesus bilang kumpul harta di mana? Di sorga. Karena di sorga itu pencuri tidak ada, ngengat tidak ada, tetapi abadi di sana. Kita taruh uang kita di bank, itu hacker-hacker sekarang sedang luar biasa gencar. Tiba-tiba saldo kita habis. Ya, pernah saya satu kali. Dan dari situ saya belajar. Dan itu pengalaman bagi saya. Nah, teman-temannya Tuhan Yesus kasih ada banyak lagi yang lain. Nanti baca dari pasal 5 sampai pasal 7. Itu teman-teman akan, kalau teman-teman lakukan itu, maka kalian akan menjadi pemuda yang hebat dan luar biasa. Itu sebabnya di ayat 24 ini diawali dengan kalimat, setiap orang yang mendengar perkataanku. Perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan dari pasal 5 sampai pasal 7. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, dan melakukannya. Ya, mendengar dan melakukan. Artinya Tuhan Yesus mau setiap orang yang telah mendengar firman-Nya harus melakukan. Tidak boleh hanya berhenti mendengar,
lalu tidak melakukan. Ya. Tidak boleh hanya tampung terus lalu tidak melakukan. Tidak boleh. Tuhan Yesus tidak menghendaki itu kepada kita. Tapi dia bilang bahwa mendengar dan melakukan. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya nanti Bapak Ibu, teman-teman pemuda di Lukas pasal 11 ayat 28. Itu Tuhan Yesus berkata begini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Memelihara berarti melakukan. Nanti baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada orang yang bilang berbahagialah orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tidak ada. Tapi yang disebut orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perikop ini yang kita baca tadi, Tuhan Yesus menyamakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di ayat 24 bagian B, dikatakan bahwa ia sama dengan orang yang bijaksana. Makanya tema tadi saya bilang pemuda yang bijaksana. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus menyamakan dia seperti orang yang bijaksana. Ya. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa yang bijaksana seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi teman-teman, kalau mau bijaksana, bukan karena gelarmu sarjana, saya bukan mengabaikan gelar ya. Ya, saya juga sarjana. Tapi teman-teman, versi Tuhan Yesus, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena begini, percuma kita dengar, tapi tidak melakukan itu tidak ada gunanya. Betul ya? Andaikan teman-teman kuliah di sekolah, lalu tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan dosen, tidak ada guna. Betul ya? Ketika kita kuliah, maka kita tampung semua apa yang kita dengar. Dosen ajar kita, teman ajar kita, kita dengar. Dan kita harus melakukan. Bukan saatnya lagi kita harus dengar. Tidak. Ini kita eksekusi sekarang ini. Ya, betul. Nah teman-teman yang Tuhan Yesus kasih, mengapa disebut bijaksana? Ayat 25. Ya, karena kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah hidup kita ini teman-teman, ya, seperti rumah yang sedang didirikan. Nah masalahnya kita dirikan di atas dasar apa? Di atas dasar perkataan firman Tuhan, atau di atas dasar quote-quote yang diberikan oleh orang lain, atau motivasi-motivasi yang diberikan orang lain, atau kata-kata orang lain. Saya berbagi cerita sedikit. Dulu waktu saya SMK, saya sering dibully. Ada beberapa orang, mungkin kami ada 5 orang ke 4 orang yang dibully terus di dalam kelas. Tapi saya tidak sakit hati. Ya. Lalu banyak istilah-istilah yang lain begitu. Karena mental saya bukan mental bully. Kalau bully saya silakan. Tapi saya akan tunjukkan bahwa saya tidak seperti yang kamu katakan. Ya. Jadi teman-teman kalau dapat bulian-bulian, tunjukkan dengan prestasi bahwa kita akan mampu. Sehingga kalau saya komen di grup sekarang, aduh hamba Tuhan, Bapak Pendeta, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dulu mereka bully saya, sekarang apa yang saya lakukan? Bukan saya, tapi karena Tuhan memampukan saya. Nah teman-teman yang Tuhan Yesus kasih, kita harus bangun hidup kita di atas perkataan firman Tuhan. Bukan kata orang bahwa kita adalah ciptaannya Tuhan. Ya, bukan ciptaan yang lain. Bukan keturunan yang lain, tidak. Tapi kita adalah ciptaan Tuhan. Maka hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dengar lakukan firman Tuhan. Kalau hanya kita mendengar saja tidak menghidupi, maka kita akan mudah hancur, mudah loyo, mudah cemas. Tuhan Yesus berkata, lakukan setiap firman yang kau dengar.
maka hidupmu akan kokoh, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Ada teman pemuda dulu, kalau putus cinta, loyonya minta ampun. Putus cinta, tidak mandi 5 hari, tidak makan 5 hari. Bilang, kenapa? Ternyata lagi putus cinta. Di sini ada yang seperti itu? Adakah tidak? Ada. Bisa kasih tahu warna bajunya warna apa itu? Ya. Putus cinta itu biasa, teman-teman. Ya. Kalau putus cinta itu berarti dia bukan jodohmu. Jangan gila, tapi lagi bangkit cari yang lain. Itulah pemuda yang sesungguhnya. Ya. Dan kalau putus cinta baru 1 bulan tidak bisa kurung di dalam kamar. Dipanggil juga, malas semua, malas belajar dan lain sebagainya. Itu bukan pemuda Kristen, saya bilang. Ya, pemuda Kristen itu kalau itu akan terjadi, maka dia tahu kehendak Tuhan. Itu bukan jodoh saya. Saya berkali-kali putus cinta, tapi saya tidak, ya sakit. Tapi 1 hari 2 hari saja, kasih tinggal lagi. Kenapa? Ya betul ini, saya tidak tipu, ini serius. Karena bagi saya kalau putus itu bukan jodoh saya. Dan kalau putus kamu kembali lagi kepada saya tidak akan kembali lagi kepada kamu. Biar bagaimanapun. Kenapa? Karena kamu menyia-nyiakan cinta yang tulus dari saya. Ini bukan ceramah cinta ya. Tapi saya berikan semangat buat teman-teman semua. Nah teman-teman, lalu bagaimana jika hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan? Nah Tuhan Yesus bilang di ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang kurang kencang, yang belum, yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, ia seperti orang yang bodoh. Bilang kiri kanan, pintar sedikitkah? Kencang-kencang, tepuk baunya bilang, pintar sedikitkah? Mengapa Tuhan Yesus menyamakan seperti orang bodoh? Karena sudah dengar, sudah tahu tetapi tidak melakukan. Macam kita bilang kepada anak-anak itu, jangan angkat-angkat ban di jalan. Sudah dengar toh? Sudah toh? Sudah. Nanti kalau angkat ban terbalik ke belakang, otak kecil di belakang ini jatuh ke aspal, pecah, lalu kok dead. Tapi karena kepala batu lalu tidak melakukan. Apa yang terjadi? Rumah sakit UGD. Dan langsung Nino. Tanah hitam langsung sufol sekarang. Pindah ke Waina sana. Dengar, tahu tapi tidak melakukan. Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang orang ini? Seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur. Tetapi ia tidak pergi. Ini anak yang sulung. Perumpamaan dengan 2 orang anak. Ya. Tuhan Yesus bilang pergi, tapi dia sudah dengar, tapi dia tidak melakukan. Nah ini sama dengan kita hari ini. Tadi saya datang 1:30. Karena di undangan kan berapa jam? Pukul 14. Sudah dengar semua tadi toh? Sudah dengar pengumuman? Bahkan sampai pantau di grup juga. Itu himbauan terus datang. Iya. Tapi jam berapa kita mulai tadi ibadah? Nah ini pemuda harus perbaiki ini ke depan. Kalau jam 3 mulai berarti jam 3. Jam 4 berarti jam 4. Waktu itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada kita.
maka jangan disia-siakan. Ya, perhatikan di Matius pasal 11 ayat 20. Tuhan Yesus menghukum penduduk Kapernaum karena menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan beri kepada mereka. Apa itu? Tuhan Yesus hadir kepada mereka, melakukan mujizat di sana, tapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, kita hari ini kan diberikan waktu, lalu kita main-main dengan waktu. Ya, saya cerita sedikit ya mengenai waktu. Dulu waktu saya STT itu, kami punya jam keluar itu hari Sabtu 2 jam 1 kali 1 minggu. Ya, harus menghafal ayat itu satu-satu pasal. Berarti kalau pasal Matius pasal 1 ya hafal Matius pasal 1. Tapi dulu kita hafal karena mau keluar. Kalau tidak mau hafal, berarti tidak boleh keluar dari asrama. Ya, 1 kali kalau perempuan keluar dari jam 1 sampai jam 3. Kalau laki-laki jam 3 sampai jam 5. 1 kali kita belanja karena asik cerita. Lalu jamnya menunjukkan pukul 16:59 menit. Sudah dekat di pagar kayak depan situ. Pas pukul 17.00 pintu tertutup. Kita sampai di pagar 17:01 menit. Lalu pintu tertutup. Lalu Bapak Serama catat nama. Junia Mandohona. Lalu hari Senin, bagian kemahasiswaan panggil kami. Bilang, kemarin terlambat. Berapa menit? 1 menit Pak. Besok cuci piring mulai pagi, siang, sore selama 2 minggu. Cuci piring. Tangan tak kupas-kupasin dengan sabun. Ya, kalau ada mahasiswa 150 berarti pagi, siang, sore, belum sendok, belum baskom, belum pel lagi semua, dan lain sebagainya. Teman-teman, hargai waktu. Karena waktu itu adalah sangat berharga. Karena kita tidak akan mungkin mengulang waktu itu kembali. Amin. Ya, saya harap ke depan pemuda-pemudi akan perbaiki ini. Kalau jam ibadah jam 6 berarti jam 6. Ya, bisa. Di Komisi Pemuda Jemaat Karmel saya terapkan itu. 1 kali hanya WL dan 1 orang yang pemuda yang datang jam 6 sore. Saya bilang mulai. Ada orang tidak ada orang mulai. Kenapa? Karena kita sudah kasih tahu tidak mau dengar. Berarti biar dia tidak mau dengar. Siapa yang datang kita mulai ibadah. Nah teman-teman dengar dan harus lakukan. Jadi orang yang bodoh versi Tuhan Yesus itu bukan orang yang tidak berpendidikan. Meskipun engkau doktor, tapi tidak melakukan apa yang telah engkau pelajari. Itu namanya orang, Tuhan Yesus yang bilang. Ini sederhana teman-teman. Ya, sederhana Tuhan Yesus. Jadi kalau orang tua kita yang ada di kampung sana, itu kita bilang bahwa kurang berpendidikan begitu ya. Wajar. Karena mereka belum sekolah. Tapi kita yang ada di sini sudah sarjana. Ya. Sudah magister, sudah doktor, sudah insinyur dan lain sebagainya. Tapi tidak melakukan ini bagaimana? Itu bahaya. Nah teman-teman, Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang seperti itu, ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu kah pasir? Pasir. Pernah berdiri di atas pasir? Pernah tancap kayu di atas pasir? Berdiri kokoh kah tidak? Tidak akan berdiri. Lalu kalau kita tidak dirikan hidup kita, kaki kita di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita seperti orang yang berdiri di atas pasir. Ketika badai datang, maka kita roboh. Perhatikan itu pohon-pohon yang ada di atas gunung itu. Karena dia berdiri di atas tanah yang kokoh. Sekalipun angin, badai, hujan datang, tidak akan jatuh. Kenapa? Karena berdiri di atas tanah yang kokoh.
Maka kalau pemuda-pemudi bangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan, maka dipastikan masa depan akan menjadi masa depan yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Teman-teman, bilang pada dirimu hari ini, saya rugi kalau tidak melakukan firman Tuhan. Dan saya beruntung jika saya melakukan firman Tuhan. Saya rugi kalau saya tidak melakukan firman Tuhan yang saya dengar. Tapi saya beruntung jika saya melakukan firman Tuhan yang telah saya dengar. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita berdoa.